cahaya, dan alat optik. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Mungkin di antara kamu masih ada yang bertanya-tanya tentang cahaya karena tidak mengetahui wujud dan tidak dapat memegang cahaya, bukan? Jadi, apa sih sebenarnya cahaya itu? Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya itu ada di sekitar kita dan dapat dirasakan keberadaannya. Dengan adanya cahaya, kamu dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mulai dari wajah teman-temanmu, berbagai jenis bunga dan hewan, pemandangan alam, dan lain sebagainya. Bayangkan jika tidak ada cahaya, kita hanya akan mengalami kegelapan selama hidup kita dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Maka dari itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini bersama-sama dengan semangat. Sifat-sifat cahaya. Kamu perlu mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya agar dapat mengenali cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya 1. Cahaya merambat lurus. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, kamu dapat melakukan percobaan seperti gambar berikut. Sediakan lilin dengan kertas karton, rangkai alat dan bahan seperti gambar. Berdasarkan percobaan, dapat diketahui bahwa cahaya lilin dapat terlihat bila posisi lubang kertas berada pada satu garis lurus dengan mata. Jika posisi lubang pada kertas dan mata tidak berada dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Hal ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening, kamu dapat melakukan percobaan sederhana berikut. Coba kamu senter gelas. Apa yang terjadi? Cahaya senter mampu menembus gelas, bukan? Dan coba kamu senter batu. Apa yang terjadi? Cahaya senter tidak mampu menembus batu, bukan? Hal ini membuktikan bahwa cahaya hanya mampu menembus benda bening, yaitu gelas, dan tidak mampu menembus benda tidak bening, contohnya batu. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Sedangkan pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, batang kayu, batu, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius, yang menyatakan bahwa sinar datang yang dilambangkan dengan garis merah, garis normal yang dilambangkan dengan garis putus-putus, dan sinar pantul yang dilambangkan juga dengan garis merah terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang yang dilambangkan dengan huruf I kecil sama dengan besar sudut pantul yang dilambangkan dengan huruf R. Kemampuan kamu untuk membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda, sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap oleh benda tersebut sebagai energi. Misalnya, cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah, hal ini berarti spektrum cahaya merah akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mata kita dapat membedakan warna-warna benda. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana cahaya dapat dibiaskan? Coba kamu perhatikan gambar berikut, atau dapat kamu praktekkan di rumah. Apa yang terjadi pada pensil? Bentuk pensil berbeda, bukan? Dengan yang berada di atas air dan di dalam air, pensil terlihat seolah-olah bengkok. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara, yaitu medium yang kurang rapat, memasuki air atau kaca, yaitu medium yang lebih rapat.
Nah, perhatikan gambar. Saat cahaya merambat dari udara masuk ke kaca dengan membentuk sudut tertentu, maka cahaya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi pada saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. 5. Cahaya dapat diuraikan. Pelangi adalah salah satu contoh bahwa cahaya dapat diuraikan. Pelangi merupakan proses penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Warna putih dari cahaya matahari diuraikan menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang disingkat dengan Meiji-ku Hibiniu. Penguraian cahaya putih menjadi Meiji-ku Hibiniu disebut dengan dispersi cahaya. Sedangkan penggabungan warna Meiji-ku Hibiniu menghasilkan warna putih disebut dengan spektrum cahaya. Karena cahaya putih mengandung berbagai spektrum warna, sehingga cahaya putih dikatakan sebagai cahaya polikromatik yang artinya mengandung banyak spektrum warna. Untuk membuktikan cahaya dapat diuraikan, kamu dapat menembakkan cahaya putih ke prisma, yang nantinya prisma akan memantulkan berbagai spektrum warna cahaya dari cahaya putih. Yang keenam, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa atau tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik terbagi menjadi beberapa jenis. Ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah spektrum cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang antara 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Warna cahaya yang dapat kita lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, itulah dia beberapa sifat dari gelombang cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.